Perkenalkan, nama saya Ibu Telkisari. Saya salah satu mahasiswa kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi Pak, tujuan saya hari ini yaitu untuk melakukan pengkajian terhadap Bapak. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi dini atau melakukan pencegahan dini mengenai kesehatan Bapak. Kita langsung saja Pak. Mungkin ada pertanyaan Pak? Pertanyaan keluhan atau tidak atau? Mungkin mau bertanya sesuatu dulu sebelum saya langsung ke pengkajian kesehatannya. Tahu langsung saja. Oke, baik ya. Kalau boleh tahu nama panjangnya Pak? Bapak Plasis Senior. Usianya? Usia 61 ya. Agama? Pendidikan terakhirnya? SD lah. SD Pak. Kerjaannya? Buruh kasar. Tempat tanggal lahirnya Pak? Di Golokara. Golokara. Tanggal? 2 Februari 62. Kalau boleh tahu Bapak hobinya? Hobi ya. Hobi misalnya main atau main bola kaki, main bola voli. Atau misalnya iya hobi. Hobi main bola voli. Pemain bola voli. Oh. Tapi sekarang Sudah tidak. Kalau sukunya Pak? Suku. Kuntala. Kuntala. Oke Bapak, kita lanjut ke pengkajian status kesehatannya Bapak. Kalau keluhan utama dalam 1 tahun terakhir ini, keluhannya Bapak itu? Soal sakit toh? Iya. Memang banyak. Yang diutamakan ke sakit itu pinggang sama itu. Ya, yang sudah dari pinggang sama kira kaki itu rasa berat. Kalau boleh tahu faktor pencetusnya sakit pinggang itu maksudnya sehingga Bapak sakit pinggang? Pengaruh kerja. Karena orang bekerja keras. Waktu mulai timbulnya, misalnya sakit pinggangnya timbul itu, kalau misalkan Bapak mulai angkat beban kah atau? Ya, pokoknya kalau kita sering angkat beban, ya jelas sakit. Upaya mengatasinya Bapak, misalnya Bapak itu mungkin pernah pergi ke rumah sakit atau pergi ke bidan atau mengonsumsi obat-obatan atau Bapak melakukan pencegahan dengan menggunakan obat-obat tradisional mungkin? Memang kadang tradisi, kadang obat dari dokter. Untuk riwayat kesehatan masa lalunya, mungkin Bapak pernah riwayat penyakit dahulu itu, misalnya hipertensi kah atau asam urat? Memang kurang begitu apa-apanya ya boleh dikatakan karena ya akhir-akhir ini kan baru kita pergi periksa di situ baru tahu bahwa sakitnya itu. Darah tinggi sedikit, terus keluhan ini karena saya pergi keluhan ke dokter sehari kan harus sakit ini tuh, ini rasa berat kaki, rasa berat kalau jalan kaki ya tidak begitu apa, terus cepat sakit. Iya. Kalau riwayat alergi, mungkin alergi dengan obat, makanan, debu, tidak ada. Mungkin ada riwayat kecelakaan? Tidak. Riwayat dirawat di rumah sakit nih? Tidak ada. Kalau riwayat pemakaian obat tadi, misalnya ada obat dari dokter itu obat apa saja? Tidak ada. Tidak ada. Oke Pak, kita lanjut ke pengkajian emosional ya Pak. Yang pertama, apakah Bapak sering mengalami ini susah tidur,
Ya, kerucut ya. Mungkin Bapak juga ini mengalami gelisah Ya, juga. bisa. Apakah Bapak juga ini mengalami was-was itu? Itu yang sering. Gelisah, kurang tidur, itu yang sering. Oke, kita lanjut ya Pak, karena ini tadi pengkajian emosionalnya semuanya ada ya Bapak. Jadi kita lanjut. Apakah ada masalah atau banyak pikiran sehingga Bapak itu susah tidur? Ya, memang pengaruh banyak pikiran dan kurang tidur. Mungkin ada masalah dengan keluarga? Kalau dengan keluarga tidak terlalu Tidak. Mungkin Bapak juga ini ada mengonsumsi obat tidur sesuai anjuran dokter? Tidak ada. Atau Bapak biasanya cenderung mengurung diri begitu? Oke, kita lanjut ya Bapak. Sekarang kita lanjut ke ini, mengukur kemandirian Bapak. Oke, kalau misalkan mandi Bapak itu dibantu atau mandiri? Mandiri ya. Kalau makan Pak, mandiri juga. Pergi ke toilet juga, ya berpindah juga. Kita lanjut ke mengukur tingkat kerusakan intelektual ya Pak. Yang pertama Bapak nanti jawab ya. Tanggal berapa hari ini? Dapat tiga. Oke, 23. Hari apa Bapak? Minggu. Minggu. Kalau nama tempat ini Bapak? Umur Bapak? 61. Kapan Bapak lahir? Tanggal Iya, Tanggal 2 Februari dari itu. 2 Februari 62. Karena ini kan mengukur tingkat kerusakan intelektual ya Bapak. Siapa nama Presiden Indonesia saat ini? Jokowi. Bos itu dulu bukan baik. Kalau sebelumnya Pak, Presiden sebelumnya? Sebelumnya Susilo Bambang. Bambang. Bambang aduh periode ini. Siapa nama ibu kandungnya Pak? Sicilia Dimo. Sekarang kita ke angka hitungannya Bapak. Ya. 20 dikurang 3 dikurangi 3. 20 Dikurang 3 dikurang 3. 16. Itu juga. Kurang 3. Kurang tiga. Iya, 20 kurang 3, habis itu kurang 3 lagi. Kurang 3 lagi. Oh, 14. Iya, iya. Oke. Jadi untuk pengukuran tingkat kerusakan intelektualnya Bapak itu masih ini fungsi intelektualnya masih utuh karena kan Bapak masih bisa jawab semuanya. Jadi, sekarang kita pengkajian risiko jatuh ya Bapak. Pengkajian mungkin Bapak pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir ini? Tidak ada. Diagnosa sekundernya Bapak mungkin Bapak itu punya ini sakit yang lebih dari satu. Iya, banyak ya sakitnya. Iya. Lebih dari satu ya Bu. Dari satu. Bapak itu kalau jalan harus menggunakan alat bantu atau tidak? Tidak. Tidak. Bapak pernah ini di infus. Sekarang
kita lanjut ya Pak, gaya berjalan. Kalau Bapak berjalan itu biasanya normal atau cenderung lemah atau tidak normal pokoknya? Iya, kadang memang untuk sekarang akhir-akhir ini sekarang sudah kadang tidak normal. Lemah. Itu ya Oh cepat ya seperti capek. ya cepat capek. Gitu. Capek. Oke, status mentalnya. Apa Bapak menyadari kondisinya Bapak saat ini? Saya kondisi gini, Bapak menyadari kalau Bapak itu sudah lansia. Ya sadar ya. Oke, apa Bapak ini mengalami keterbatasan daya ingat? Ya kadang-kadang itu, kadang-kadang lupa, kadang-kadang itu. Oh. Ingat. Hanya pelan-pelan. Ya. Oke, jadi setelah saya mengkaji risiko jatuhnya Bapak tadi, interpretasinya Bapak itu mengalami ini risiko jatuh rendah. Jadi karena kan Bapak juga ini tadi toh mengalami keterbatasan daya ingat juga, dan juga gaya berjalannya lemah tadi. Lanjut ini dulu, Pak, saya ukur dulu tekanan darah. Permisi Bapak. Apa Bapak pernah riwayat ini? Tensi tinggi? Memang itu kesehatan. Iya. Kurang kan? Tidak, jadi tekanan darahnya tadi 130/90. Untuk usia Bapak saat ini masih oke Bapak. Jadi suhunya 36, masih normal. Normal ya. Ya. Oke Bapak, kita lanjut Bapak. Mungkin ada keluhan di matanya Bapak, mungkin buram atau Ya kadang-kadang buram, kadang-kadang dia terang. Kesana. oh berarti minus. Minus. Kalau telinganya Bapak ada gangguan pendengaran?
Kalau kepalanya biasanya ada nyeri kepala atau Itu kadang-kadang kemudian dia punya emosional itu masih bagus, dan juga tingkat kemandiriannya itu nilainya itu A, masih mandiri, karena tadi kan IT masih bisa melakukannya secara mandiri semua. Habis itu tingkat kerusakan intelektualnya IT masih di ini fungsi intelektualnya masih utuh, dan sedang pengkajian risiko jatuhnya tadi IT ini risiko jatuh rendah, karena kan IT tadi kalau berjalan lemah. Terus ini tekanan darahnya, tanda-tanda vitalnya IT masih normal. Oke, untuk intervensinya Bapak, IT coba ini untuk sehari-harinya melakukan aktivitas itu tidak boleh terlalu forsir, maksudnya tidak boleh begini berlebihan, harus sesuai dengan usianya IT sekarang ini. Itu karena IT juga tadi bilang IT sudah menyadari kalau misalkan usianya itu harus kerja sesuai dengan itu sudah. Habis itu usahakan untuk makan makanan yang tidak tinggi lemak, karena kan biasanya lansia itu Bapak biasa rentan sekali terkena hipertensi. Tapi untungnya Bapak tadi tekanan darahnya masih normal, masih bagus, dan juga untuk risiko jatuhnya tadi Bapak coba itu untuk usahakan berjalan, tapi setiap harinya itu jangan terlalu ini jauh, coba jalan-jalan sedikit supaya melatih juga ototnya Bapak. Tapi itu sih wajar karena kan sudah usia juga ke Bapak itu. Dan ini juga pergi ke dokter untuk obat, untuk minum obat tuh. Tapi kalau untuk kesehatan kena darah tinggi juga tidak ada ya Bapak ya. Kalau untuk porsi makannya Bapak ini dalam satu hari itu dalam sehari itu 3 kali atau berapa kali makan? 3 kali. 3 kali, oh ya. Masih ya jenis-jenisnya masih nasi, sayur, oh iya Bapak. Oke. Oke, baik Bapak, itu saja pengkajiannya hari ini. Semoga Bapak selalu sehat. Iya, terima kasih Bapak.